Selamat pagi adik-adik, Shalom. Gimana adik-adik kabarnya hari ini? Pagi ini sehat-sehat semua kan? Masih semangat? Semangat. Masih ya Mbak Yanti ya. Iya. Ya, kita ketemu lagi ya Mbak Yanti Iya. ya. Nggak terasa sudah minggu lagi kita ketemu lagi dalam sekolah minggu. Nah, saya mau tanya dulu, adik-adik hari ini sudah mendapat berkat apa ya? Oh, banyak Mbak Arya berkatnya Kesehatan. Adik, betul. Berkat apa? Bisa bangun pagi. Bangun pagi. Nah, itu suatu berkat ya Tuhan, adik-adik ya. Tuhan sudah melindungi kita, memberkati kita dari semalam kita tidur hingga pagi hari ini kita boleh bangun lagi, kita boleh melihat matahari. Apa Mbak Yanti? Boleh bertemu dengan boleh merasakan keluarga. hangatnya sinar matahari, Ya. kita boleh membuka mata lagi. Nah, itu suatu anugerah dari Tuhan, suatu berkat dari Tuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan kembali sekolah minggu. Kita akan bersama-sama mulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan buka dengan satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Tadi kita bersuka itu Dia girangkanku. Yang menggirangkan kita itu siapa Mbak Ar tadi? Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus Mbak Yanti. Selalu menggirangkan yang kita selalu ya. membuat kita girang, yang selalu Gembira. membuat kita bersuka cita. Iya. Itu Tuhan Yesus. Karena apa Mbak Yanti? Tuhan itu selalu memberkati kita ya. Betul. Setiap hari. Setiap hari. Heeh. Nah, berkatnya itu tidak pernah berhenti. Iya. Selalu baru, selalu ada. Seharusnya dalam kehidupan kita selalu bergirang ya Mbak Arya. Iya betul. Tidak itu. boleh mengeluh, tidak boleh, apalagi kita selalu menggerutu ya Mbak Ar. Nggak boleh. Nggak boleh itu, ya adik-adik ya. Yang di Kita rumah harus kita selalu belajar bersyukur, kita bergembira. Itu ada firman yang mengatakan apa? Setiap hari kita harus senantiasa bergembira, karena hati yang gembira adalah obat. Itu betul adik-adik. Sangat manjur. Adik-adik ketika adik-adik hatinya senang, gembira, itu walaupun sakit jadi
semangat jadi sembuh ya Mbak Ar. Semangat. Iya, Nah, harus semangat ya. Kalau kita sakit, kita semangat, sakitnya itu nggak terasa ya Mbak Yanti. Benar. Kita akan segera sembuh, cepat sembuhnya. Iya, kita akan lanjutkan doa dulu ya Mbak Ar. Sebelum kita memuji Tuhan lagi, kita mau buka dalam doa sehingga Tuhan akan selalu menyertai dalam sekolah minggu pagi hari ini. Kita akan buka dengan doa bersama Mbak Har. Mari Mbak. Ya adik-adik, sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita, sebelum kita lanjutkan sekolah minggunya pada pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa dulu adik-adik ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau telah kembali kumpulkan kami semua Tuhan, untuk kami boleh bersekolah minggu lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam satu minggu ini, dalam keseharian kami, sehingga Tuhan pada pagi hari ini Engkau kumpulkan kami sehingga kami boleh bersekolah minggu lagi. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti dalam keadaan selamat. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami mau serahkan sepenuhnya jalannya sekolah minggu ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kiranya dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita mau lanjutkan pujian kita Mbak Har. Kita senantiasa mau puji Tuhan selalu ya. Banyak sekali lagu Pujian sekolah apa, Mbak minggu Yanti, ya? Yang pakai gerakan. Oh apa iya. ya? Adik-adik sukanya itu biasanya kalau kita sekolah minggu langsung itu pakai gerakan, terus kita putar-putar. Tapi kita di sini nggak bisa putar ya Mbak. Kita gerakannya di tempat aja adik-adik. Putar-putar bisa Mbak Yanti di rumahnya masing-masing. Oh iya, adik-adik ya? bisa di rumah masing-masing. Kalau Mbak Yanti sama Mbak Ar putar-putar, ini ada Mas Cipta dan Mas Rian di belakang ya. Jadi nggak bisa. Ya, kita gerakannya di tempat Mbak Har. Ya, tapi kita tetap semangat Mbak Iya, Yanti. Kita betul. harus menyanyikan, memuji Tuhan itu harus dengan semangat. Yuk kita berdiri Mbak Yanti. Iya, Kita adik-adik yang di rumah, ya, ayo kita berdiri semua. ya. Up ya. Ya. Kita akan puji nama Tuhan. Roti dan mentega. Teman kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Oh teman kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu Dengan kasih. Oh temanku, teman kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, teman kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Oh teman kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti mana? Seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Ya,
semangat sekali Mbak Har. Kita itu senang ya kalau punya banyak teman, ada yang mendukung, ada yang mendorong kita adik-adik. Kalau kita ada yang sedih, kita ada yang menghibur. Ada yang menghibur. Kita malas mau sekolah minggu, ada yang mendorong. Ayo betul. Kita ampiri ya. Kalau dulu itu sekolah minggu kan temannya rumahnya dekat-dekat ya Mbak Ar, diampiri yuk. Ya bareng-bareng gitu. Bareng ya Mbak bareng-bareng. Yanti ya. Ya, adik-adik pagi hari ini tentunya ada yang ditunggu ya Mbak Har. Selain kita memuji Tuhan, kita rindu ketemu dengan Tuhan Yesus ya Mbak Har melalui firman Tuhan. Ya, kita rindu. Seharusnya kita tidak nunggu hari Minggu ya Mbak Ar. Setiap hari firman kita harus dibacanya tiap hari. Betul, setiap hari kita baca kitab suci, kita berdoa, kita ketemu dengan Tuhan. Ya, pagi hari ini pun kita juga akan membaca Alkitab, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan nanti dengan siapa Mbak Ar hari ini? Mbak ada kakak kita yang lama kakak kita ya. Lama ya. Dulu dia juga murid sekolah minggu ya Mbak Yanti, tapi sekarang sudah menjadi guru. Ya, bisa melayani Tuhan melayani ya di sekolah minggu. Betul. Seperti ini Mas Jepta, ini juga adik-adik Mas Jepta, Mas Rian, ini juga sekarang suka melayani di sekolah minggu. Nanti adik-adik juga pasti ada yang rindu untuk melayani Tuhan di sekolah minggu juga. Ya, jadi semakin banyak ya Mbak Har. Betul. Ya, guru-guru sekolah minggunya. Kita tunggu Mbak Har, adik-adik yang sudah kita besar. Generasi berikutnya ada yang pengen MC, mungkin bisa bilang ke masing-masing guru sekolah minggu, Mbak aku Rere sudah itu besar. juga bisa itu. Mbak Rere. Ini siapa itu? Yang laki-laki itu kelihatannya kok sedikit ya Mbak Har. Ya. Mas Yordan terus ya yang bawa. Kalau yang musik juga Mas Jepta, Mas Rian, Mas Kohelet, Mas Wisnu. Lama ndak kelihatan ya. Apa Mbak Yanti yang ndak ketemu mungkin? Berarti Mbak Yanti sih nggak ketemu. Iya. Yuk kita siapkan hati kita ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dulu dengan satu pujian. Allah itu baik. Allah itu baik.
Ya, Mbak Yanti, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan apa Mbak Yanti? Telinganya untuk mendengarkan, Ya, siapkan hatinya. Dan tidak boleh rame ya Mbak Yanti, tidak boleh rame. Tidak boleh rame sendiri ya. Tidak boleh rame sendiri-sendiri. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini bersama siapa Mbak Yanti tadi? Mbak Agnes. Ya, Mbak Iya. Agnes ya hari ini yang akan membawakan firman Tuhan ya. Yuk adik-adik siapkan hatinya, telinganya, duduk dengan baik, siapkan Alkitabnya. Ya. Mari Mbak Agnes. Shalom adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu GKJ Nanusuman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan bukalah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, firman Tuhan kali ini temanya adalah mengucap syukur senantiasa. Alkitab diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ada 10 orang kusta, 1 dari Samaria, 9 lainnya dari Yahudi. Zaman dahulu, sakit kusta akan disingkirkan dari kota. Suatu hari, ke-10 orang kusta ini mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat di dekat desa mereka. Mari kita pergi dan mohon agar Tuhan Yesus menyembuhkan kita, kata salah seorang di antara mereka. Tapi kita tidak boleh pergi ke tempat di mana orang lain berada, jawab yang seorang lagi. Ya, kamu benar, tapi kita dapat berteriak pada Tuhan Yesus dari kejauhan. Ia dapat mendengar kita. Mari kita pergi. Sebagian besar di antara mereka masih dapat berjalan. Yang lain harus menggunakan tongkat. Tapi semua meninggalkan pondok mereka dan pergi ke jalan di mana Tuhan Yesus akan lewat. Mereka berdiri jauh dari jalan dan menunggu. Lalu mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka berteriak sekeras mungkin pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Tuhan Yesus berhenti dan melihat ke-10 orang kusta. Ia tahu betapa mereka ingin sembuh dan kembali ke tengah keluarganya. Tuhan Yesus tidak mendekati mereka, tetapi ia berseru pada mereka, "Pergi dan perlihatkanlah dirimu kepada imam." Memperlihatkan diri kepada imam, mereka melihat satu sama lain dengan heran. Mereka masih sakit, dan orang hanya pergi menghadap imam setelah mereka sembuh. Tetapi kita akan tetap pergi. Mereka memutuskan, kita akan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan pada kita. Satu persatu orang kusta ini pergi menuju desa untuk memperlihatkan diri mereka pada imam. Sementara mereka berjalan, tiba-tiba mereka merasa lebih kuat dan lebih baik. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Kulit mereka terlihat sehat, tidak ada lagi bercak. Mereka dapat menggerakkan lengan dan kakinya. Mereka merasa sangat sehat. "Aku sembuh!" Seorang kusta berteriak. "Lihatlah, kakiku, tanganku, dan wajahku semuanya bersih." Mereka semua disembuhkan. Tuhan Yesus yang melakukannya. Mereka berseru dengan sukacita dan bergegas menuju rumah imam karena mereka ingin segera pulang ke rumahnya. Dan Tuhan Yesus dilupakan. Tapi tidak semua melupakan dia. Orang yang dari Samaria berhenti dan sadar. Tuhan Yesus telah melakukan hal ini. Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya. Dengan suara keras ia memuji Allah dan berkata berulang-ulang, "Allah itu baik, Allah sangat baik." Kemudian ia menghampiri Tuhan Yesus yang sedang menunggunya. Orang Samaria itu tidak perlu merasa takut lagi untuk mendekat, karena ia sudah sembuh. Ia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan berterima kasih padanya dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memandang orang Samaria ini dengan penuh kasih. Ia senang karena orang ini kembali untuk berterima kasih. Tetapi kemudian ia berkata, "Bukankah 10 orang yang sembuh? Kemana yang 9 orang lagi? Tidak adakah seorang pun yang kembali untuk memuliakan Allah kecuali orang asing dari Samaria ini?"
Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria ini, "Bangun dan pulanglah, imanmu telah menyembuhkan engkau." Orang Samaria ini bangkit dengan gembira. Kemudian ia juga pergi menghadap imam, dan setelah ia berjalan pulang ke kotanya di Samaria untuk tinggal bersama keluarga dan teman-temannya lagi. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, menyadari bahwa berterima kasih pada Tuhan itu membuka hubungan yang diberkati antara Allah dan manusia. Kedua, merasa bersyukur atas Tuhan Allah dan pemberiannya. Nah, yang terakhir, mulai mengucap syukur atas segala yang Tuhan Allah perbuat dalam hidup kita. Iya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan Mbak Agnes ya. Adik-adik tadi mendengarkan dengan baik ya di rumah. Adik-adik sudah mendengarkan dan menyiapkan hati, sudah berdoa. Dan tentunya adik-adik tahu ya firman Tuhan pagi hari ini tadi tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, ada berapa tadi ya orang yang sakit kusta itu? Ada yang tahu yang di rumah? Kalau yang mendengarkan pasti tahu ya Mbak Har. Ternyata yang disembuhkan Tuhan itu banyak yang Mbak Har, tidak hanya 1, 2, ternyata berapa? 10. Tetapi yang berterima kasih pada Tuhan cuma berapa adik-adik? 9? Oh tidak, ternyata cuma 1 ya adik-adik. Itu mengingatkan kita adik-adik, kalau kita sakit ya kita juga harus mengingat Tuhan ya Mbak Har. Yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita minta kesembuhan, kita sudah disembuhkan, tetapi kita tidak boleh lupa, kita harus berterima kasih pada Tuhan Yesus. Nah, ternyata dengan berterima kasih itu menjadikan hubungan kita dengan Tuhan itu semakin diberkati Mbak Har. Nah, adik-adik belajar dari 1 orang tadi ya. 1 orang saja datang pada Tuhan Yesus, mau berterima kasih, mau mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau bukan Tuhan Yesus, dia tidak akan sembuh adik-adik. Ya adik-adik yang di rumah ingat ya, kita harus belajar berterima kasih dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan saat kita sakit, tapi juga tadi Mbak Ar sudah menyebutkan banyak berkat yang Tuhan berikan pada kita. Kita harus selalu bersyukur ya. Nah, kita sudah mendengarkan dan ternyata ini ada pesan Mbak Har buat adik-adik yang di rumah ya. Adik-adik, ada 1 ayat hafalan. Nanti adik-adik hafalkan di rumah ya, yaitu dari Efesus 5 ayat 20. Nah, nanti adik-adik hafalkan di video. Nah, setelah di video, adik-adik kirim videonya ke kakak-kakak guru sekolah minggunya masing-masing ya. Nanti ada hadiah menarik, ada sesuatu buat adik-adik yang kirim video ya. Yang mau kirim video ke kakak-kakak gurunya, nanti ada hadiah. Semua ya Mbak Har, tidak hanya dipilih loh ini. Ayo kita berlomba kirim video ya. Jangan lupa ya, dihafalkan ayatnya, terus di video dan dikirimkan. Cuma 1 ayat loh adik-adik ya. Apa tadi ayatnya? Efesus 5 ayat 20. Ya adik-adik, Mbak Yanti, Mbak Har, terus Mas Jefta, Mas Rian, kita mau undur dari sekolah minggu. Adik-adik jangan lupa pada minggu yang akan datang tetap ya, kita tetap sekolah minggu lagi. Dan tentunya nanti ketemu dengan kakak guru sekolah minggu yang lain ya. Kita mau tutup pagi hari ini dengan doa bersama Mbak Yanti. Setelah itu kita nanti mau pujikan lagi ya. Kita tutup dulu dalam doa. Mari Mbak Yanti antarkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Tuhan memberikan firman bagi kami yang boleh mengingatkan kami untuk kami bersyukur selalu pada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan di dalam masa kanak-kanak kami, di mana Tuhan boleh membentuk kami seturut dengan kehendak Tuhan,
menjadi anak Tuhan yang takut akan Engkau, dan kami boleh terus bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan boleh berkati setiap anak sekolah minggu yang di rumah, juga Tuhan berkati guru sekolah minggu. Tuhan juga boleh berkati kakak tim multimedia yang selalu bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya, selalu memberikan kesehatan. Tuhan memberikan selalu berkat di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan setiap pelayanan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, mungkin di dalam kami sekolah minggu, dalam kami melayani Tuhan, terselip dosa dan kesalahan kami. Tuhan boleh ampuni kami. Doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, Mbak Yanti, nggak terasa kita sudah di akhir acara. Kita akan akhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, tapi kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang ya, bersama kakak-kakak guru yang lain. Tetap semangat adik-adik. Tetap semangat ya. Dalam kehidupan adik-adik, Ya. dalam sekolahnya, dalam belajarnya, dan tetap semangat kita untuk sekolah minggu yang akan datang. Ya. Mbak Yanti, sebelum kita akan tutup, kita akan pujikan satu pujian. Ya. Pujilah Tuhanku.